Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena firman Tuhan tetap ditaburkan dalam situasi pandemi yang sangat serem seperti ini. Tapi kita akan melihat bagaimana firman akan menyertai anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama bersatu lebih dulu, kita berdoa. Amin. Saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, saudara-saudara. Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait yang pertama saja. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar hati kami meluap dengan puji-pujian, mazmur dan syukur dan doa dalam kondisi apapun juga. Biar ya Tuhan, lewat ibadah ini umat-Mu dikuatkan, dipulihkan, diteguhkan. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita langsung akan baca firman, namun sebelumnya kita akan bernyanyi bagi Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan. Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tiba saatnya anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bersabdalah ya Bapa, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-15 demikian. Lazarus dibangkitkan. Ya saudara, silakan, Yohanes 11 ayat 1 sampai 15, saya ulangi lagi. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit,
Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dan di mana ia berada. Di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini adalah Tuhan Yesus setia. Saudara, ternyata Maria, Marta, dan Lazarus mempunyai hubungan yang dekat mereka ya. Mereka punya persahabatan yang kuat. Ya, dan Maria ini adalah seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dikatakan tadi ya, dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, ini dikatakan waktu itu sebagai perempuan berdosa. Ya, tetapi saudara-saudara, Yesus terima semua orang yang dosanya seperti apapun. Yesus cintai untuk mengalami pertobatan. Dan kita melihat di sini dalam cerita ini bagaimana Lazarus sakit. Dan mereka, Marta dan Maria, sudah memerintahkan orang untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tetapi Yesus tidak segera datang, saudara-saudara. Ya, Yesus malah pergi ke tempat yang lain 2 hari lagi, ya. Dan suatu saat akhirnya Yesus katakan, "Mari kita pergi ke sana." Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Lazarus sedang tidur dan aku akan membangunkannya." Murid-murid berkata, "Tuhan, kalau dia tidur dia bisa bangun sendiri." Tapi Yesus katakan dia sudah mati. Maksudnya saudara, supaya murid-murid itu belajar percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat ya, Lazarus itu sudah mati 4 hari saudara, baru Yesus datang. Itu ada di ayat yang ke-39. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jadi acara penghiburan, acara penguburan, penutupan batu dari gua itu sudah terjadi. Ya, jadi artinya seolah-olah Yesus terlambat, seolah-olah Yesus tidak mau peduli, seolah-olah Yesus menutup mata dengan situasi yang mereka alami keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini. Tetapi saudara-saudara, itu pandangan manusia. Tapi Yesus yang adalah Allah, dia memandang secara ilahi, ya. Dia katakan dia hanya tidur. Ya, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi supaya anak manusia dimuliakan. Bayangkan saudara, manusia susah mengerti, manusia susah memahami, ya. Tetapi saudara-saudara, akhirnya Yesus datang dan hanya dengan firman, "Lazarus keluarlah," ya, "marilah keluar." Ayat 43 dan 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ketika Yesus kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Jadi perkataan Yesus itu perkataan yang penuh dengan otoritas kuasa, saudara. Ini tolong jangan digeser, ya, jangan ditawar-tawar, jangan diabaikan, ya.
Karena banyak anak-anak Tuhan sekarang kehilangan pengharapan. Karena mendengar ambulans setiap hari membawa jenazah. Ya. Dia mendengar dan melihat tetangganya, saudaranya, keluarga yang lebih luas kena COVID-19. Jadi seolah-olah tinggal nunggu kapan saya nih, kapan saya mati. Saudara-saudara, Yesus tidak berjanji tentang kematian, Yesus berjanji tentang kehidupan. Ya, untuk itu saudara-saudara, mari kita hampiri Yesus setiap hari. Saya merindukan supaya setiap jemaat berjuang, membuat benteng di dalam rumah tangganya untuk melawan COVID, melawan kemiskinan, melawan kutuk, melawan macam-macam pun dengan pujian dan penyembahan. Saya percaya di atas pujian dan penyembahan di situ Allah bertakhta. Jadi saudara-saudara, mari kita tetap berpegang pada firman. Hanya firman yang membuat saudara mengalami kemenangan. Hanya firman yang membuat saudara mengalami kesehatan ilahi. Hanya firman yang membuat saudara mengalami kesembuhan. Ya, bahkan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita juga melihat Mazmur 91 juga sudah dijelaskan di situ ya. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Jadi penyakit menular pun sudah ada dari zaman dulu. Wah, sekarang lebih hebat lagi karena memang udah mau akhir zaman. Tetapi anak-anak Allah nggak usah gentar karena kita punya sahabat yang setia, namanya Yesus. Ya, kita punya Tuhan yang setia, namanya Yesus. Panggil Dia pagi, siang, dan malam. Semakin kita mengalami tekanan-tekanan kehidupan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, makin menyatu dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin kudus, ya, makin rindu akan firman Tuhan, makin rindu akan penyembahan, makin rindu akan doa dan mazmur, makin rindu untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kekuatan dan kuasanya kekal. Karena kerajaannya kekal, firmannya kekal, kehidupannya kekal. Jadi dia tidak pernah berubah. Dia sahabat yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita boleh bernyanyi, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Ini harus kita pegang saudara, ya. Kalau saudara tidak berpegang pada firman Tuhan Yesus, pegangan saudara apa? Saya tanya buat saudara. Kekuatan saudara sendiri, pengetahuan saudara, dokter atau siapa? Tidak ada yang lebih tinggi dari Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Tidak ada yang lebih setia daripada Yesus. Tidak ada yang lebih hebat dari Yesus. Yesuslah segala-galanya, sahabat yang setia. Pegang firman-Nya, mujizat pasti terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan, memulihkan saudara. Dan mari kita responi firman Tuhan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor yang ke-14 bait yang pertama. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena
berdoa saudara. Haleluya. Allah yang setia, yang kasihnya besar, yang kasihnya seperti sungai yang tidak pernah berhenti, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, terus menghampiri kami, yang rahmatnya selalu baru, yang kuat kuasanya selalu dahsyat menyertai dan mendampingi anak-anaknya di dalam segala situasi. Untuk itu Tuhan jamah anak-anak-Mu supaya mereka tidak gentar menghadapi COVID-19, mereka tidak gentar menghadapi perekonomian, mereka tidak gentar melihat dunia yang semakin hiruk pikuk. Karena Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah sama sebagai Allah yang setia, sebagai sahabat yang setia. Ajarkan kami lebih percaya pada firman daripada segala pendapat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang terpapar COVID. Jamah mereka, sembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan, kalau kami semakin dekat dengan Tuhan, kuasa kasih Tuhan semakin nyata. Untuk itu Tuhan, mampukan anak-anak-Mu membentengi rumah tangganya dengan pujian dan penyembahan, dengan firman, dengan syukur dan mazmur, dengan kekudusan dan kesucian hidup. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika Engkau hadir di setiap rumah tangga, menjadi raja, disembah, dimuliakan, penyakit tidak akan bisa menyentuh anak-anak-Mu. Terima kasih, terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkati seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, supaya mereka tidak tersentuh oleh COVID-19. Kalau mereka pun tersentuh, Engkau sembuhkan, karena Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Bahkan Engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Engkau sangat setia. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Bagaimana pemerintah sudah sangat kewalahan, begitu sibuknya pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Tapi kami percaya ketika sorga menolongnya, membebaskan Indonesia, itu akan menjadi aman. Untuk itu, dengan kuasa yang Kau berikan, kami sepakat sehati, kami tolak COVID-19 dari bumi Indonesia, dari GKO Kristus Raja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, bagi jemaat-jemaat-Mu, oleh karena wabah ini kehilangan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baru. Mereka kehilangan penghasilan, Kau berikan penghasilan dari tempat-tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengalami kesulitan memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan berkati anak-anak-Mu yang hari ini melayani, baik organis, song leader, kameramen, pendoa, siapapun juga ya Tuhan, Kau berkati. Hamba berdoa buat gereja Kristus Raja, supaya banyak pendoa, banyak penyembah di gereja Tuhan, di rumah-rumah. Dan kami percaya itu cara tuh manusia untuk menghadirkan kerajaan Allah, sehingga COVID-19 tidak bisa menyerang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan, kuatkan iman anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Indonesia Tuhan berkati dan pulihkan. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria beri padamu.
kaya dalam Tuhanku. Kita berdoa saudara. Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kuduskan persembahan itu untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Mampukan anak-anak-Mu membawa persembahan itu ke gereja-Mu, ke rumah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang akan. Bait kelima. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Kita berdoa. Bapa, Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Engkaulah harta kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang setia. Ajarkan kami berpegang terus pada firman-Mu, sampai mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Jawaban-jawaban doa terjadi. Terima kasih karena kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang percaya. Engkau tidak pernah membuang orang yang datang kepadamu. Engkau tidak pernah menutup mata dan telinga ketika anak-anak-Mu berteriak memanggil nama-Mu. Ajarkan mereka percaya, Yesus sahabat yang setia. Terima kasih Bapa, berkati mereka. Kasih karunia dari Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam surga ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah Yesus adalah sahabat yang setia, Allah yang setia, yang selalu menyertai saudara, memberkati saudara. Tuhan berkati. Amin.